wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia Putri dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal merupakan penunjang bentuk tubuh dan bertanggung jawab terhadap pergerakan. Muskuloskeletal terdiri dari kata muskulu, otot, skeletal, tulang. Muskulu atau muskular adalah jaringan otot tubuh, ilmu miologi. Skeletal atau osteo adalah tulang kerangka tubuh, ilmu osteologi. Muskuloskeletal disebut juga lokomotor. Sistem muskuloskeletal terdiri dari otot muskular, tendon jaringan ikat yang menghubungkan otot dan tulang, ligamen jaringan ikat yang mempertemukan kedua ujung tulang, tulang skeletal, dan sendi. Sistem muskuler. 1. Otot. Semua sel-sel otot mempunyai kekhususan yaitu untuk berkontraksi. Terdapat lebih dari 600 buah otot pada tubuh manusia. Sebagian besar otot-otot tersebut diletakkan pada tulang-tulang kerangka tubuh oleh tendon, dan sebagian kecil ada yang melekat di bawah permukaan kulit. Sistem muskuler terdiri dari otot, tendon, dan ligamen. Fungsi sistem muskuler. Adapun fungsi sistem muskuler atau otot meliputi hal berikut ini. 1. Pergerakan otot. Otot menghasilkan gerakan pada tulang tempat otot tersebut melekat dan bergerak dalam bagian organ internal tubuh. 2. Penopang tubuh dan mempertahankan postur. Otot menopang rangka dan mempertahankan tubuh saat berada dalam posisi berdiri ataupun saat duduk terhadap gaya gravitasi. 3. Produksi panas. Kontraksi otot secara metabolis menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu tubuh normal. Ciri-ciri sistem muskuler. Sistem muskuler memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Kontraksilitas. Serabut otot berkontraksi dan menegang yang dapat atau tidak melibatkan pendekatan otot. 2. Ekstabilitas. Serabut otot akan merespon dengan kuat jika distimulasi oleh impuls saraf. 3. Ekstensibilitas. Serabut otot memiliki kemampuan untuk menegang melebihi panjang otot saat rileks. 4. Elastisitas. Serabut otot dapat kembali ke ukuran semula setelah berkontraksi atau merenggang. Jenis-jenis otot. Otot dibedakan menjadi otot rangka, otot polos, dan otot jantung. 1. Otot rangka. Otot rangka merupakan otot lurik, volunteer, dan melekat pada rangka. Karakteristik otot rangka sebagai berikut. Struktur mikroskopis otot rangka adalah sebagai berikut. A. Otot skelet disusun oleh bundel-bundel partikel yang terdiri dari serabut-serabut berbentuk silinder yang panjang. Serabut myofiber atau serabut otot. B. Setiap serabut otot sesungguhnya adalah sebuah sel yang mempunyai banyak nukleus di tepinya. 3. Sitoplasma dari sel otot disebut sarkoplasma yang penuh dengan bermacam-macam organela. Kebanyakan berbentuk silinder yang panjang disebut dengan myofibril. Myofibril disusun oleh myofilamen yang berbeda-beda ukurannya, yaitu yang kasar terdiri dari protein myosin dan halus terdiri dari protein aktin atau aktin. 2. Otot polos. Ada dua kategori otot polos berdasarkan cara serabut otot distimulasi untuk berkontraksi, yaitu sebagai berikut. A. Otot polos unit ganda ditemukan pada dinding pembuluh darah besar, pada jalan udara besar traktus respiratorik, pada otot mata yang memfokuskan lensa dan menyesuaikan ukuran pupil, dan pada otot efektor fili rambut. B. Otot polos unit tunggal viresa ditemukan tersusun dalam lapisan dinding organ berongga atau viresera. Semua serabut dalam lapisan mampu berkontraksi sebagai satu unit tunggal. Otot ini dapat berinsitasi sendiri atau myogenik dan tidak memerlukan stimulasi saraf eksternal untuk hasil dari aktivitas listrik spontan. 3. Otot jantung. Berdasarkan gerakannya, otot dibedakan menjadi otot antagonis dan otot sinergis. A. Otot antagonis yaitu hubungan antar otot yang cara kerjanya bertolak belakang atau tidak searah, menimbulkan gerakan berlawanan. Contohnya, ekstensor meluruskan dengan fleksor membengkokkan, misalnya otot bisep dan otot tricep. 2. Depresor, gerakan ke bawah, dan elevator, gerakan ke atas, misalnya gerakan kepala menunduk dan menengadah. B. Otot sinergis,
yaitu berhubungan antar otot yang cara kerjanya saling mendukung atau bekerja sama, menimbulkan gerakan searah, contohnya pronator teres dan pronator quadrus. Tendon. Tendon adalah tali atau urat daging yang kuat yang bersifat fleksibel yang terbuat dari fibrous protein kolagen. Tendon berfungsi melekatkan tulang dengan otot atau otot dengan otot. Berdasarkan cara melekatnya pada tulang, tendon dibedakan sebagai berikut. A. Origo merupakan tendon yang melekat pada tulang yang tidak berubah kedudukannya ketika otot berkontraksi. B. Inersio merupakan tendon yang melekat pada tulang dan bergerak ketika otot berkontraksi. Selanjutnya, ligamen. Ligamen adalah pembalut atau selubung yang sangat kuat yang merupakan jaringan elastis penghubung yang terdiri atas kolagen. Ligamen membungkus tulang dengan tulang yang diikat oleh sendi. Beberapa tipe ligamen adalah sebagai berikut. 1. Ligamen tipis. Ligamen pembungkus tulang dan kartilago merupakan ligamen kolateral yang ada di siku dan lutut. Ligamen ini memungkinkan terjadinya gerakan. 2. Ligamen jaringan elastik kuning merupakan ligamen yang dipererat oleh jaringan yang membungkus dan memperkuat sendi, seperti pada tulang bahu dengan tulang lengan atas. Sistem skeletal atau rangka. 1. Tulang. Sistem rangka adalah bagian tubuh yang terdiri dari tulang, sendi, dan tulang rawan kartilago sebagai tempat menempelnya otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Tulang sebagai alat gerak pasif karena hanya mengikuti kendali otot. Akan tetapi, tulang tetap mempunyai peranan penting karena gerak tidak akan terjadi tanpa tulang. Tubuh kita memiliki 206 tulang yang membentuk rangka. Salah satu bagian terpenting dari sistem rangka adalah tulang belakang. Fungsi dari sistem skeletal atau rangka adalah A. Penyangga berdirinya tubuh, tempat melekatnya ligamen-ligamen, otot, jaringan lunak, dan organ, membentuk kerangka yang berfungsi untuk menyangga tubuh dan otot-otot yang melekat pada tulang. B. Penyimpanan mineral, kalsium dan fosfat, dan lipid yellow marrow atau hemopoiesis. C. Produksi sel darah, red marrow. D. Pelindung, yaitu membentuk rongga melindungi organ yang halus dan lunak, serta memproteksi organ-organ internal dari trauma mekanis. E. Penggerak, yaitu dapat mengubah arah dan kekuatan otot rangka saat bergerak karena adanya persendian. Berdasarkan struktur tulang, tulang terdiri dari sel hidup yang tersebar di antara material tidak hidup matriks. Matriks tersusun atas osteoblast, sel pembentuk tulang, sedangkan osteoblast membuat dan mensekresi protein kolagen dan garam mineral. Jika pembentukan tulang baru dibutuhkan, osteoblast baru akan dibentuk. Jika tulang telah dibentuk, osteoblast akan berubah menjadi osteosit, sel tulang dewasa. Sel tulang yang telah mati akan dirusak oleh osteoklas, sel perusakan tulang. Klasifikasi tulang. Jaringan tulang berdasarkan jaringan penyusun dan sifat-sifat fisiknya dibedakan menjadi tulang rawan dan tulang sejati. 1. Tulang rawan. Tulang rawan kartilago terdiri dari 3 macam, yaitu A. Tulang rawan hialen bersifat kuat dan elastis terdapat pada ujung tulang pipa. B. Tulang rawan fibrosa, yaitu memperdalam rongga dari cawan-cawan tulang panggul dan tulang glenoid dari skapula. C. Tulang rawan elastik, yaitu terdapat dalam daun telinga, epiglotis, dan faring. Proses pembentukan tulang telah bermula sejak umur embrio 6-7 minggu dan berlangsung sampai dewasa. Pada rangka manusia, rangka yang pertama kali dibentuk adalah tulang rawan kartilago yang berasal dari jaringan mesenchyme. Kemudian akan membentuk osteoblast atau sel-sel pembentuk tulang. Osteoblast ini akan mengisi rongga-rongga tulang rawan. Sel-sel tulang dibentuk terutama dari arah dalam keluar, atau proses pembentukannya konsentris. Setiap satuan-satuan sel tulang mengelilingi suatu pembuluh darah dan saraf membentuk suatu sistem yang disebut sistem Haffers. Di sekeliling sel-sel tulang terbentuk senyawa protein yang akan menjadi matriks tulang. Kelak di dalam senyawa protein ini terdapat pula kapur dan fosfor sehingga matriks tulang akan mengeras. Proses ini disebut osifikasi. 2. Tulang sejati osteon. Tulang bersifat keras dan berfungsi menyusun berbagai sistem rangka. Permukaan luar tulang dilapisi selubung fibrosa, periosteum.
Lapis tipis jaringan ikat endosteum melapisi rongga sumsum dan meluas ke dalam kenakuli tulang kompak. Secara mikroskopis, tulang terdiri dari beberapa komponen berikut ini. A. Sistem Havertz, saluran yang berisi serabut saraf, pembuluh darah, aliran limfa. Lamela, lempeng tulang yang tersusun kontris. C. Lakuna, ruang kecil yang terdapat di antara lempengan-lempengan yang mengandung sel tulang. D. Kanalikule, memancar di antara lakuna dan tempat difusi makanan sampai ke osteon. Berdasarkan matriks penyusunnya, tulang dibedakan menjadi tulang kompak dan tulang spiniosa. 1. Tulang kompak. Tulang kompak memiliki ciri padat, halus, dan homogen. Pada bagian tengah terdapat medullaris sapienti yang mengandung yellow bone marrow, tersusun dari unit osteon yaitu Haversian system. Pada pusat osteon mengandung saluran Haversian kanal, tempat pembuluh darah dan saraf yang dikelilingi oleh lapisan konsentrik lamellae. Tulang kompak dan spiniosa dikelilingi oleh membran tipis yang disebut periosteor. Dan membran ini mengandung A. Bagian luar percabangan pembuluh darah yang masuk ke dalam tulang, dan B. Osteobulbs. 2. Tulang spiniosa. Tulang ini tersusun atas honeycomb network yang disebut trabecula. Struktur tersebut menyebabkan tulang dapat menahan tekanan. Rongga antara trabecula berisi red bone marrow yang mengandung pembuluh darah yang memberi nutrisi pada tulang. Contohnya yaitu tulang pelvis, rusuk, tulang belakang, tengkorak, dan pada tulang-tulang lengan dan paha. Berdasarkan bentuknya, tulang diklasifikasikan menjadi tulang pipa, tulang pendek, tulang pipih, tulang tak beraturan, dan tulang berongga udara. A. Osalonga. Tulang pipa atau panjang yaitu tulang yang berukuran panjangnya terbesar. Contohnya yaitu os humerus dan os femur. B. Tulang pendek yaitu tulang yang ukurannya pendek. Contohnya yaitu tulang yang terdapat pada pangkal kaki, pangkal lengan, dan ruas-ruas tulang belakang. C. Tulang pipih yaitu tulang yang ukurannya lebar. Contohnya yaitu osa scapula, tengkorak, tulang belikat, dan tulang rusuk. D. Tulang tak beraturan yaitu tulang yang berbentuk yang tidak tertentu. Contohnya tulang belakang. E. Tulang berongga udara. Contohnya os machilla. Sistem skeletal dibagi menjadi aksial dan apendikular dengan penjelasan sebagai berikut. 1. Aksial atau rangka aksial terdiri dari tengkorak kepala atau kranium dan tulang muka, batang tulang belakang, tulang-tulang rusuk, dan tulang dada. Apendikular atau rangka tambahan terdiri dari tulang ekstremitas superior dan tulang ekstremitas inferior. A. Tulang ekstremitas superior terdiri dari tulang pectoralis, terdiri dari scapula, tulang bentuk segitiga, dan clavicula, tulang berbentuk lengkung. 2. Lengan atas mulai dari bahu sampai ke siku. 3. Lengan bawah mulai dari siku sampai pergelangan tangan. 4. Tangan. B. Tulang ekstremitas inferior terdiri dari korset pelvis, paha, tungkai bawah, dan kaki. Penyusun tulang. Tulang tersusun oleh sel osteoblast, osteosit, dan osteoklast. 1. Osteoblast merupakan sel tulang muda yang menghasilkan jaringan osteosit dan mensekresikan fosfatase dalam pengendapan kalsium dan fosfat ke dalam matriks tulang. 2. Osteosit yaitu sel-sel tulang dewasa yang bertindak sebagai lintasan untuk pertukaran kimiawi melalui tulang yang padat. 3. Osteoklast yaitu sel-sel yang dapat mengabsorpsi mineral dan matriks tulang. Sendi. Hubungan antar tulang disebut artikulasi. Agar artikulasi dapat bergerak diperlukan struktur khusus yang disebut sendi. Dengan adanya sendi membantu mempermudah gerakan. Sendi yang menyusun kerangka manusia terdapat di beberapa tempat. Terdapat 3 jenis hubungan antar tulang yaitu sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. A. Sinartrosis Satur disebut juga dengan sendi mati, yaitu hubungan antara dua tulang yang tidak dapat digerakkan sama sekali. Strukturnya terdiri atas fibrosa. Artikulasi ini tidak memiliki celah sendi dan dihubungkan dengan jaringan serabut. Dijumpai pada hubungan tulang pada
pada tulang-tulang tengkorak yang disebut sutura atau sutur. B. Amfiartosis disebut juga dengan sendi kaku, yaitu hubungan antar tulang yang dapat digerakkan secara terbatas. Artikulasi ini dihubungkan dengan kartilago, dijumpai pada hubungan ruas-ruas tulang belakang, tulang rusuk, dengan tulang belakang. Diartosis disebut juga dengan sendi hidup, yaitu hubungan antar dua tulang yang dapat digerakkan secara leluasa atau tidak terbatas, terdiri dari struktur sinovial. Untuk melindungi bagian ujung-ujung tulang sendi, di daerah persendian terdapat rongga yang berisi minyak sendi atau cairan sinovial yang berfungsi sebagai pelumas sendi. Contohnya yaitu sendi peluru tangan dengan bahu, sendi engsel siku, sendi putar kepala dan leher, dan sendi pelana jempol atau ibu jari. Diartosis dapat dibedakan menjadi satu sendi engsel, yaitu dihubungkan antar tulang yang memungkinkan gerakan hanya satu arah saja. Dijumpai pada hubungan tulang os humerus dan os ulna dan os radius atau sendi pada siku. Hubungan antara os femur dan os tibia dan os fibula atau sendi pada lutut. 2. Sendi putar, hubungan antar tulang yang memungkinkan salah satu tulang berputar terhadap tulang yang lain sebagai porosnya. Dijumpai pada hubungan antar os humerus dan os ulna dan os radius, hubungan antara os atlas dan os cranium. 3. Sendi pelana atau sendi selari, yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan ke segala arah atau gerakan bebas. Dijumpai pada hubungan os scapula dan os humerus, hubungan antar os femur dengan os pelvis virilis. 4. Sendi candyloid atau ellipsoid, yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan berporos dua dengan gerakan ke kiri dan ke kanan, gerakan maju dan mundur, gerakan muka atau depan dan belakang. Ujung tulang yang satu membuat oval dan masuk ke dalam satu lekuk yang berbentuk elips. Dijumpai pada hubungan os radius dan os carpal. 5. Sendi peluru, yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan ke segala arah atau gerakan bebas. Dijumpai pada hubungan os scapula dan os humerus, hubungan antar os femur dengan os pelvis virilis. 6. Sendi luncur, yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan badan melengkung ke depan, membungkuk, dan ke belakang, serta gerakan memutar menggeliat. Hubungan ini dapat terjadi pada hubungan antar ruas tulang belakang, persendian antar pergelangan tangan, dan tulang pengumpil. Ada kelainan dan penyakit. Yang pertama adalah low back region. Penyakit yang sering terjadi pada low back region yaitu low back pain. Gejala low back pain berupa sakit pinggang atau nyeri punggung. Faktor risiko di tempat kerja meliputi 1. Beban kerja fisik yang berat seperti terlalu sering mengangkat atau mengangkut, menarik, dan mendorong benda berat. 2. Posisi tubuh yang terlalu lama membungkuk ataupun posisi tubuh yang lainnya tidak wajar. 3. Terlalu lama mengendarai kendaraan bermotor. 4. Faktor psikososial di tempat kerja seperti pekerjaan yang monoton, bekerja di bawah tekanan, atau kurangnya dukungan sosial antar pekerja dan atasan. Yang kedua, nyeri otot. Gejala nyeri otot dapat terjadi di otot bagian tubuh manapun, tetapi lebih sering pada leher, punggung, tungkai, hingga lengan. Nyeri tersebut dapat bersifat ringan hingga berat. Penyebab munculnya nyeri otot: terjatuh, terbentur, atau mengalami kecelakaan, kurangnya pemanasan sebelum berolahraga, dan pendinginan setelahnya, melakukan gerakan berulang-ulang baik dalam olahraga atau aktivitas lain, postur tubuh yang buruk, misalnya posisi duduk yang tidak tegak atau posisi tubuh yang salah ketika mengangkat beban berat, teknik olahraga yang salah, misalnya terlalu cepat atau terlalu lama dalam melakukan suatu gerakan. Cara mengatasi dan menghilangkan nyeri otot: tidur yang cukup, mengelola stres dengan baik, mengistirahatkan bagian tubuh yang terasa nyeri, memijat atau melakukan peregangan di bagian otot yang terasa nyeri, dan mengompres otot yang sakit dengan kompres hangat atau dingin. Yang ketiga, tendinitis. Penyebab tendinitis meski tendinitis bisa disebabkan oleh cedera mendadak, kondisi ini lebih umum terjadi karena gerakan yang terjadi berulang.
Sebagian orang mengalami tendinitis akibat pekerjaan atau hobi yang melibatkan gerakan berulang dan memberi tekanan pada tendon. Gejala tendinitis akan menimbulkan rasa sakit di bagian tendon yang meradang. Biasanya memburuk saat tendon tersebut digerakkan, namun bisa juga muncul saat penderita sedang istirahat. Selain itu, tendon juga bisa mengalami pembengkakan. Diagnosis tendinitis biasanya bisa diketahui lewat pemeriksaan fisik, namun pada kasus tertentu dokter membutuhkan prosedur pencitraan seperti USG, foto rongsen, atau MRL untuk melihat kemungkinan robekan dan pembengkakan tendon atau dislokasi sendi. Pengobatan tendonitis dokter akan memberikan obat pereda rasa sakit seperti paracetamol atau ibuprofen untuk dikonsumsi dan menyuntikkan kortikosteroid ke area tendon pasien untuk meredakan peradangan. Kortikosteroid tidak disarankan untuk tendonitis yang sudah lebih dari 3 bulan karena berisiko melemahkan tendon dan membuat tendon putus. Pengobatan dengan menyuntikkan plasma darah kaya trombosit (PRP) juga bisa menjadi pilihan. Dokter akan mengambil sampel darah pasien serta memisahkan trombosit dan plasma darah dari komponen darah lainnya. Kemudian disuntikan kembali ke area tendon. Namun, pilihan terapi ini masih terus diteliti untuk mendapatkan hasil yang optimal. Pasien juga akan disarankan untuk melakukan fisioterapi yang bertujuan untuk memperkuat tendon yang terkena. Dan yang terakhir adalah cedera ligamen lutut anterior. Penyebab: kaki melakukan pergantian arah gerakan secara mendadak, berhenti mendadak, penurunan kecepatan saat berlari, kesalahan mendarat setelah meloncat, benturan langsung pada lutut. Diagnosis: untuk menentukan diagnosis cedera ligamen lutut anterior, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik menyeluruh, antara lain melakukan LACMA test, Pisot's test, juga anterior draft test. Bila diperlukan, bisa dilakukan pemeriksaan dengan MRI yang juga 90% sampai 98% akurat untuk mengetahui kondisi cedera ini. Gejala: mendengar atau terasa bunyi pop pada lutut, nyeri, dan kesulitan melakukan aktivitas, bengkak, dan kondisi tidak stabil pada lutut. Hemarthrosis: adanya darah pada persendian.